Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat yang ana cintai dan hormati, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Ibadah puasa adalah ibadah yang sangat mulia, ibadah yang penuh dengan keutamaan, ibadah yang merupakan sumber kebaikan. Ia adalah ibadah yang akan melahirkan nilai-nilai takwa bagi seorang hamba kepada Allah Jalla wa'ala. Allah Jalla wa'ala telah berfirman di dalam surat Al-Baqarah di ayat ke-183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, sungguh telah diwajibkan kepada kalian ibadah puasa, sebagaimana ibadah puasa itu telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian. Apa tujuannya? Apa hikmahnya? La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Andai kata puasa itu bukan sebuah ibadah yang mulia, andai kata puasa itu adalah ibadah yang tidak dibutuhkan oleh makhluk, andai kata puasa itu tidak memiliki keutamaan yang banyak, niscaya Allah tidak akan mewajibkannya kepada seluruh umat manusia. Dan niscaya Allah tidak akan menjadikan puasa sebagai sumber ketakwaan seorang hamba kepada Allah Jalla wa'ala. Yang mana takwa itu adalah wasiat Allah yang paling besar, yang paling utama kepada seluruh umat manusia. Di dalam surat An-Nisa ayat 131 Allah Jalla wa'ala berfirman, وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Dan sungguh kami telah mewasiatkan kepada orang-orang sebelum kalian yang diberikan Alkitab, Yahud dan Nasara, dan kepada kalian. Apa wasiat Allah kepada kita semua dan kepada umat-umat sebelum kalian? Anittaqullah, agar kalian bertakwa kepada Allah. Dan puasa adalah sumber takwa kepada Allah Jalla wa'ala. Akhil karim wa ukhtiyal karimah yang ana cintai dan hormati, rahimani Allah wa iyyak. Di antara keutamaan puasa pula adalah di mana Allah Jalla wa'ala menjadikan pahala ibadah puasa itu tidak terhitung, tidak terbatas. Allah Jalla wa'ala akan memberikan pahala balasan kepada orang yang berpuasa bighairi hisab, tak terhingga, tak terbatas. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah telah berfirman. Ini namanya hadis qudsi. Kullu amali bani Adam lahu illa siyam, seluruh amalan anak Adam itu untuknya kecuali puasa. Fa innahu li, karena sesungguhnya ibadah puasa itu murni untukku. Wa ana ajzi bih, dan aku yang akan membalasnya. Bagaimana andai kata dikatakan kepadamu, hai saudara dan saudari yang aku cintai, lakukanlah ini untukku. Seorang raja yang dikenal dermawan dan memiliki kekayaan yang luar biasa, lakukanlah ini untukku, niscaya aku akan memberikan balasan untukmu. Tentu kita akan semangat melakukannya, karena kita tahu yang menjanjikan balasan tersebut kepada kita adalah seorang raja yang dikenal dengan kedermawanan dan memiliki harta yang berlimpah ruah. Kali ini yang berkata, fa innahu li wa ana ajzi bi, ia adalah untukku dan aku yang akan membalasnya adalah Allah Subhanahu wa taala, Rabbul alamin, yang tidak akan pernah menyelisih janjinya. Wa siyamu junnah, ibadah puasa itu merupakan perisai, merupakan tameng bagi seorang hamba, tameng dari segala kejelekan. Wa idza kana shaumu yaumi ahadikum fala yarfuth wa la yaskhab fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni mur'um shaim. Apabila salah satu di antara kalian sedang berpuasa, maka jangan dia mengucapkan kata-kata yang kotor, jangan ia bersikap jahil, dan apabila ada orang yang mencelanya atau bertengkar dengannya, hendaknya ia katakan, aku sedang berpuasa. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la khulufu fami shaimi atyabu 'inda Allah min rihil misik. Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sungguh bau mulut
Orang yang berpuasa itu jauh lebih wangi, lebih harum daripada minyak wangi misik kasturi di sisi Allah Jalla wa'ala. Lis-shaimi farhatan yafrahuhuma. Dan orang yang berpuasa itu diberikan dua kegembiraan, dua kebahagiaan. Yang pertama, kebahagiaan tatkala ia berbuka. Begitu bahagianya seorang yang berbuka puasa tatkala ia telah melihat di depannya ada segelas air, di depannya ada beberapa biji kurma, di depannya ada beberapa makanan lainnya yang Allah anugerahkan untuknya, sedangkan ia sebelumnya sedang menahan lapar dan dahaga yang begitu luar biasa. Sungguh dia akan bahagia, sungguh ia gembira. Wa idza laqiya rabbahu fariha bisamih. Kebahagiaan yang kedua adalah tatkala ia bertemu dengan Allah, dia akan gembira, dia akan senang dengan ibadah puasa yang telah ia lakukan. Akhil karim wa ukhtiyal karimah rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Di dalam riwayat Imam Muslim masih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, kullu amali bani Adam yudha'af. Nabi bersabda, seluruh amalan anak Adam itu pahalanya dilipat gandakan, al-hasanatu wa asyru amthaliya ila 700 dhifin. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Qala Allah azza wa jalla, dan Allah berfirman, illa shauma, kecuali ibadah puasa. Allah akan memberikan pahala untuk yang melakukannya dengan pahala yang tak terbatas. Kenapa Allah tidak memberikan pahala yang terbatas, tetapi Allah memberikan pahala yang tidak terbatas, yang berlipat ganda? Karena kata Allah, fa innahu li, karena puasa adalah untukku, simbol keikhlasan seorang hamba, di mana ia rela menahan syahwatnya yang merupakan kebutuhannya sebagai manusia. Ia rela menahan lapar untuk tidak makan dan menahan haus untuk tidak minum, yang itu merupakan kebutuhan daruratnya dalam kehidupan dunia ini, karena takut kepada Allah yang telah melarangnya, karena mengharapkan pahala di sisi Allah yang telah memerintahkan ia untuk melakukannya. Wa ana ajzi bih, dan aku yang akan membalasnya. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Ia telah meninggalkan syahwat dan makanan serta minumannya karenaku. Akhil karim wa ukhtiyal karimah rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Hadis ini menerangkan kepada kita tentang keutamaan puasa dari beberapa sisi. Yang pertama, Allah Jalla wa Ala menjadikan ibadah puasa sebagai ibadah istimewa untuk dirinya, tidak dengan amalan yang lainnya. Amalan yang lainnya tidak Allah sebutkan secara khusus, ia adalah untukku. Dan sesuatu yang telah dikhususkan penyebutannya untuk Allah tentunya jauh lebih istimewa ketimbang yang lainnya. Bukankah semua masjid yang ada di dunia ini dinamakan sebagai rumah Allah, tetapi hanya satu yang dikatakan sebagai rumah Allah di dalam Al-Quran, yang Allah nisbatkan kepadanya, yaitu Ka'bah, sehingga Ka'bah menjadi Masjidil Haram, menjadi rumah Allah yang paling mulia dari seluruh rumah-rumah Allah yang ada. Demikian pola puasa. Seluruh ibadah harus diberikan untuk Allah, adalah milik Allah, tetapi yang disebutkan secara khusus sebagai milik Allah hanyalah ibadah puasa. Ini karena kemuliaan yang luar biasa dari ibadah puasa. Ini menerangkan betapa cintanya Allah kepada ibadah puasa, dan karena ibadah puasa adalah simbol keikhlasan seorang hamba kepada Allah Jalla wa'ala, rahasia antara seorang hamba dengan Allah Jalla wa'ala. Karena tatkala ia sedang berpuasa, ia rela meninggalkan makanan, minuman, dan menahan syahwat yang ia butuhkan. Tiada satupun manusia yang mengetahui bahwa dia sedang berpuasa. Dan andai kata dia tidak berpuasa, maka dia mampu menyembunyikan kondisinya dari manusia. Maka tatkala ia merasakan hal ini, menunjukkan dia benar-benar ikhlas kepada Allah Jalla wa'ala. Sisi yang kedua, di dalam hadis ini Allah menyatakan wa ana ajzi bih, dan aku yang membalasnya. Seluruh ibadah juga Allah yang membalasnya. Akan tetapi hanya ibadah puasa yang Allah sebutkan secara khusus, aku yang akan membalasnya. Ini menerangkan kepada kita keutamaan yang begitu besar dari ibadah puasa, sehingga Allah Jalla wa'ala menisbatkan pembalasan untuk ibadah puasa kepada dirinya,
Tidak seperti ibadah-ibadah yang lainnya yang juga yang akan membalasnya. Kenapa jamaah? Para ulama menyebutkan karena di dalam ibadah puasa itu, tatkala seorang hamba menjalankan ibadah puasa, maka ia akan merealisasikan 3 bentuk sabar yang ada di dalam Islam. Yang pertama, dia bersabar menahan dirinya untuk tetap taat kepada Allah. Dia menahan dirinya untuk selesai melakukan ibadah puasa tersebut. Yang kedua, sabar untuk tidak melakukan hal-hal yang Allah haramkan. Dia bersabar menahan dirinya untuk tidak melakukan pembatal-pembatal puasa dan hal-hal yang Allah haramkan lainnya. Yang ketiga adalah sabar di atas ujian dari Allah Jalla wa'ala. Allah menguji dengan kelaparan dan kehausan dan kecondongan kepada syahwat. Ia pun menahan dirinya dan bersabar atas itu. Maka di dalamnya terkumpul seluruh bentuk sabar. Sabar di atas ketaatan, sabar tidak melanggar larangan Allah, dan sabar di atas ujian dari Allah Jalla wa'ala. Sisi lainnya, yang ketiga, di dalam hadis ini Allah menyebutkan bahwa puasa adalah tameng. Tameng yang akan menjaga seorang hamba dari perbuatan dosa seperti zina, ghibah, namimah, dan yang lain-lainnya. Walaupun semua ibadah itu akan menjauhkan seorang hamba dari setiap kejelekan, akan tetapi untuk puasa Allah sebutkan secara khusus ia sebagai tameng bagi seorang hamba dari segala kejelekan yang akan menjerumuskannya ke dalam neraka. Sisi keempat yang menerangkan kepada kita keutamaan ibadah puasa dari hadis yang mulia ini, di mana di dalam hadis ini Allah Jalla wa'ala atau Nabi SAW menyebutkan bahwa bau mulut orang yang menjalankan ibadah puasa itu lebih harum daripada minyak wangi kasturi atau minyak wangi misik yang merupakan minyak termahal, terharum di muka bumi. Lebih harum lagi bau mulut seorang hamba yang sedang berpuasa di sisi Allah Jalla wa'ala. Selain ibadah puasa, tidak disebutkan bahwa orang yang menjalankan ibadah salat, ibadah sedekah, baca Al-Quran, bau mulutnya lebih mulia di sisi Allah, lebih wangi daripada minyak kasturi, daripada minyak misik. Berbeda dengan ibadah puasa. Allahu Akbar. Sisi kelima yang menerangkan kepada kita keutamaan ibadah puasa dalam hadis yang mulia ini, di mana Nabi SAW menyebutkan bahwa orang yang berpuasa akan diberikan 2 kebahagiaan. Kebahagiaan ketika berbuka dan kebahagiaan tatkala ia bertemu dengan Allah dan dia telah menjalankan ibadah puasa dengan membawa keutamaan-keutamaannya. Allahu Akbar. Dan di antara keutamaan ibadah puasa, akhil karim wa ukhtil karimah, yang ana cintai dan hormati rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum, adalah ibadah puasa itu akan memberikan syafaat kepada seorang hamba di hari kiamat. Allahu Akbar. Diriwayatkan oleh al-Imam Muslim atau diriwayatkan oleh al-Imam Ahmad, At-Tabrani dan Hakim dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyam wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yaumil qiyamah." Ibadah puasa dan ibadah membaca Al-Quran itu akan memberikan syafaat untuk seorang hamba pada hari kiamat. Yaqulu siyam, ibadah puasa akan berkata kepada Allah, "Ay Rabb, ya Allah, wahai Rabbku, mana'tuhu at-ta'am wa syahwati bin nahari fasyafi'ni fih." Ya Allah, aku telah menghalanginya dari makanan, minuman, dan dari pelampiasan syahwat di siang hari. Izinkan aku memberikan syafaat untuknya. Wa yaqulul Qur'an, dan ibadah Al-Quran pun akan berkata kepada Allah, "Ya Rabb, ya Allah, wahai Rabbku, mana'tuhu an-nawma bil-lail fasyafi'ni fi." Ya Allah, aku telah menghalanginya dari nikmat tidur di malam hari karena membaca Al-Quran ketika ia salat tahajud ataukah di luar salat tahajud. Fasyafi'ni fihi, dan jadikanlah aku pemberi syafaat untuknya. Maka Nabi SAW katakan, fayushaffa'ani, maka ibadah puasa dan baca Al-Quran pun diberikan izin oleh Allah untuk memberikan syafaat kepadanya. Allahu Akbar. Dan di antara keutamaan yang sangat istimewa untuk orang-orang yang menjalankan ibadah puasa adalah Allah Jalla wa'ala menyediakan pintu masuk surga yang khusus dengan nama yang khusus untuk mereka. Tidak diperbolehkan selain mereka untuk masuk ke dalam surga melalui pintu tersebut, yaitu sebuah pintu yang bernama Ar-Rayyan.
Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Sa'id Sa'idi radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan." Di dalam surga itu ada sebuah pintu yang bernama Rayyan, yadkhulu minhu shaimuna yaumal qiyamah. Yang akan masuk surga melalui pintu tersebut hanyalah mereka orang-orang yang menjalankan ibadah puasa pada hari kiamat nanti. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, tiada satupun selain mereka yang masuk surga melalui pintu tersebut. Yuqal, akan dikatakan pada hari tersebut, aina shaimun, di manakah orang-orang yang dahulunya menjalankan ibadah puasa ketika di dunia? Fayaqumun, mereka pun berdiri, la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, maka tiada satupun yang masuk surga melalui pintu tersebut selain mereka. Fa idza dakhalu, apabila mereka telah masuk melaluinya, ughliq, pintu tersebut pun langsung ditutupkan, falam yadkhul minhu ahad, sehingga tiada satupun selain mereka yang bisa masuk melaluinya. Semoga ini bermanfaat buat anak pribadi yang pertama kali dan antum semua yang ana cintai, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.